16 kali besar, 63 kali kecil dari Kendeng di timur dan Muria di barat, bermuara di sekujurmu Juwana. Juga Sri Manis Sinugongo dan Sang Perkasa Londo, nabi kehidupan Kudus dan Grobogan. Juwana dari lalu 11 pintu menyapamu, sembari mengirim rezeki Tuhan pada para petani pati di Sukolilo, Ayen, Akenan, Gabus, juga Undaan di Kudus. Meski begitu, Juwana, berkahmu terus melaju hingga Demak, Grobogan, dan Blora, juga tanah lainnya yang tak nampak di peta. Sungai Juwana merupakan sungai dengan panjang 62,50 km dengan luas daerah aliran sungai 136.742 hektar. Terdapat 67 sungai kecil dan 34 sungai besar dari kawasan Pegunungan Kendeng Utara dan kawasan Gunung Muria yang airnya bermuara di Sungai Juwana. Selain itu, Sungai Juwana juga memiliki fungsi sebagai sungai buangan air jika Bedung Wilalung di Kabupaten Kudus tidak mampu menampung air. Alur Sungai Juwana melintasi 60 desa di 9 kecamatan di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kudus di bagian hulu dan Kabupaten Pati di bagian tengah dan hilir. Pada saat musim penghujan, Sungai Juwana sering meluap dan merendam ribuan hektar lahan pertanian dan tambak serta puluhan desa yang berada di kanan kiri sungai. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2011, bahkan sungai ini tiap tahun meluap. Baik kecil maupun besar, luapan Sungai Juwana selalu berdampak pada kerugian masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, juga pemukiman. Kerugian di sektor pertanian disebabkan karena biasanya banjir datang menjelang musim panen. Padi yang sudah menguning dan tinggal menunggu beberapa hari untuk dipanen diterjang banjir akibat luapan Sungai Juwana. Jika masih ada kesempatan, biasanya para petani memilih panen dini sebelum air merendam tanaman padinya. Jika sudah terlanjur terendam air, sebagian petani juga memanen padinya di tengah genangan, sebagian lagi pasrah menunggu air surut. Padinya ini usia kira-kira 60 hari. Berarti belum siap panen ini, Pak? Belum siap panen karena padinya masih muda ini. Terus dengan terendam banjir ini gimana nanti, Pak? Terendam banjir nanti tergantung airnya, Pak. Kalau airnya surut, maksimal kalau 15 hari sudah surut bisa dimanfaatkan oleh petani. Kalau lebih dari 15 hari tidak bisa dimanfaatkan oleh petani. Berarti kira-kira kerugian petani berapa ini, Pak? Kerugian petani kira-kira ya ratusan jutaan lebih lah. Kerugian di sektor perikanan terutama diderita oleh petani tambak. Para petani tambak biasanya tidak berkutik menghadapi banjir karena lahan tambaknya tergenang air. Di sektor pemukiman, pada saat genangan banjir masuk ke desa hingga menggenangi rumah-rumah warga, aktivitas di desa nyaris lumpuh. Masyarakat tidak bisa bekerja, kegiatan-kegiatan sosial juga berhenti. Selain itu, air yang merendam pemukiman berdampak pada kerusakan dinding rumah, juga hanyutnya perabot rumah tangga.
Meskipun selalu kebanjiran, mayoritas warga sepanjang Sungai Juwana tidak memiliki kebiasaan untuk mengungsi. Oleh karena itu, berbagai inovasi tinggal di genangan banjir bermunculan. Misalnya untuk tetap bisa bertahan di rumah yang tergenang, mereka berinovasi dengan cara menyambung kaki atau menggantung perabotan rumah yang masih dimanfaatkan untuk bertahan, di antara meja, kursi, dan tempat tidur. Tujuannya supaya terhindar dari air banjir dan bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas, misalnya istirahat, tidur, bermain anak, hingga memasak. Tempat yang sudah ditinggikan itu oleh masyarakat dikenal dengan nama Ranggon. Saya Bertahan di rumah. bertahan di rumahnya kakak saya. Kenapa bertahan di rumah Bu, kok nggak ngungsi? Itu Pak masih di rumah ada barang-barang Pak. Takut dicuri orang gitu? Ya, Termasuk sepeda motor. sepeda motor, mesin cuci, kulkas lah. Kalau sapinya diusikan Pak. Terus tidurnya gimana nih? Di atas anu Pak. Ada ranggon? Pakai ranggon. Ya. Selain dengan cara menyambung kaki dan menggantung perabot rumah tangga, sebagian masyarakat juga membangun ranggon secara khusus dari bahan seadanya, misalnya bambu, kayu bekas, dan lain-lain. Selain membuat ranggon, masyarakat juga membuat raket sebagai sarana transportasi pengganti kendaraan darat. Pada saat banjir, kita bisa menjumpai berbagai model dan ukuran raket. Masyarakat membuat raket dari bahan-bahan yang tersedia di wilayah mereka. Ada yang menggunakan batang pohon pisang, menggunakan jerigen air, ban mobil bekas, bambu, dan bahan-bahan lainnya. Di beberapa desa, warga telah mempersiapkan perahu sederhana sebagai bentuk kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi persoalan transportasi pada saat banjir. Di desa-desa nelayan, bahkan banyak warga yang mengungsi di atas perahu dengan cara perahu ditambatkan dan diberi atap. Rakit, perahu, dan berbagai inovasi yang lain yang dikembangkan warga tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi di pemukiman yang tergenang banjir, tetapi juga digunakan untuk hal lain. Misalnya untuk memanen padi di sawah, berdagang kebutuhan sehari-hari baik untuk keliling kampung maupun dijadikan warung, toko, atau kios sementara. Tidak tersedianya tempat pengungsian yang layak di wilayah yang tidak memungkinkan bertahan di rumah, warga juga berinovasi dengan memanfaatkan mobil bak terbuka seperti truk, pick-up, sepeda motor roda 3 untuk mengungsi. Selain itu, banyak juga warga yang memilih mendirikan tenda di tepi jalan raya untuk mengungsi. Dalam usaha mendukung ketangguhan masyarakat menghadapi bencana banjir di Sungai Juwana, Yayasan Shift Indonesia mengembangkan beberapa usaha kreatif dan alternatif. Di antaranya mengembangkan pertanian vertikultur. Bertani vertikultur yang selama ini dikembangkan untuk kawasan perkotaan yang minim lahan dimodifikasi sebagai salah satu strategi bertani di lahan banjir. Masyarakat bertani sayur di pekarangan dengan cara vertikultur. Tujuannya sederhana, yakni agar mereka masih bisa mengkonsumsi sayur dan tidak perlu membeli pada saat banjir. Selain itu, Yayasan Shift Indonesia juga mengembangkan pemanfaatan energi alternatif biogas dengan tujuan masyarakat di wilayah banjir bisa menghemat belanja harian terkait kebutuhan gas untuk memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Yayasan Shift Indonesia juga memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bahan dan pelatihan membuat filtrasi sederhana. Karena di sini memang daerah bencana itu, kita pakai alat filter air yang bisa digunakan langsung di daerah bencana langsung diminum. Karena di lokasi ini sudah terisolir jauh dari desa, jadi mereka sulit untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk buat air minum. Akhirnya kita meminjamkan alat ini biar mereka bisa langsung pakai. Untuk alatnya sendiri ini bisa memang higienis atau enggak nih? Apa seberapa higienis air yang untuk diminum ini hasilnya? Air ini sudah digunakan pada saat banjir di Jakarta, jadi sudah teruji.
dengan teknologi yang dari PP. Kerja-kerja lain yang dilakukan Yayasan SIP Indonesia adalah melakukan kampanye terkait dengan persoalan banjir Sungai Juwana kepada pemerintah dan masyarakat dengan cara menyelenggarakan kegiatan rutin berupa Festival Sungai Juwana. Pada tahun 2013, Festival Sungai Juwana ketiga diselenggarakan di Desa Gajah Mati dengan mengambil tema yang tangguh yang bertahan, di mana dalam festival ini menitik beratkan pada kampanye inovasi masyarakat saat menghadapi banjir. Sebenarnya hari ini kan Festival Kali Juwana ketiga ini merupakan kerjasama dari Jambi Sawan, SHIP, dan ADRRN juga. Jambi Sawan itu jaringan masyarakat Sungai Juwana yang mengawal masalah-masalah yang ada di Sungai Juwana, misalnya sejak masalah normalisasi, terus sekarang ini karena normalisasi sudah berjalan beberapa waktu, terus sekarang ini ada Festival Kali Juwana yang sudah masuk tahun ketiga. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini apa? Maksud dan tujuan sebenarnya ini kan kita melihat Jambi Sawan itu sebenarnya kan tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Sungai Juwana, yang umum terjadi kan banjir. Nah, tujuan dari ini itu untuk mengingatkan masyarakat bagaimana sih keadaan ketika banjir, bagaimana susahnya masyarakat ketika terjadi banjir. Misalnya dengan di tempat pengungsian tadi kan ada ranggon misalnya, terus vertikultur, terus ada juga sistem filter air ketika banjir karena air keruh perlu disaring agar layak konsumsi seperti itu. Inovasi yang dikembangkan warga ini perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah supaya tidak salah dalam mengembangkan program mitigasi bencana banjir di sepanjang Sungai Juwana. Program-program mitigasi yang tidak mempertimbangkan konteks lokal biasanya tidak berguna dan bisa menambah kerentanan warga ketika dimanfaatkan.